intinya. Oh, jadi nanti ini Pak Kadis untuk siswa-siswa nanti yang ketika aktif itu semuanya akan divaksin begitu? Bukan, Atau guru-gurunya. guru-gurunya? Guru-gurunya Oh, harus divaksin guru-gurunya dulu dong. Kalau dulu. anak-anak kan bisa divaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Usmar Rahaji, tentunya di obrolan kekinian Sulawesi Selatan Orkes by Kabar Kota Sulsel. Nah, untuk edisi kali ini, sesi kali ini, kita akan membahas tentang dunia pendidikan. Seperti apa dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini. Ini pembelajaran tatap muka belum diizinkan hingga hari ini. Dan tentunya sekolah diminta untuk memaksimalkan pembelajaran jarak jauh dan tentu saja belajar online. Nah, ini masih dilakukan. Nah, bagaimana solusi kemudian tanggapan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar? Nah, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, ada Bapak Andi Irwan Bansawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang kembali Pak Kadis. Welcome back. Yes, di obrolan kekinian Sulawesi Iya, terima Selatan. kasih Dinda Yuma. Nah, Iya. ini kita berbicara dengan lagi-lagi di tengah pandemi COVID-19 ini Pak Kadis. Ini kita mau berbicara tentang dunia pendidikan yang sekarang hingga hari ini sudah setahun, hampir setahun ya, setahun lebih. Udah tahun pas ya. Ini sudah diliburkan, tidak ada sekolah di face to face begitu. Ini semuanya serba online. Iya. Nah, bagaimana Pak Kadis melihat ini? Ya. Jadi begini, pandemi COVID-19 ini merubah mindset kita, merubah pergerakan kita, merubah kualitas kerja kita, kualitas kehidupan kita merubah juga, Pak. Kesehatan dan sebagainya, sehingga apa? Termasuk pendidikan kita. Nah, pemerintah Kota Makassar dalam Dinas Pendidikan Kota Makassar yang saya sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa yang terjadi sekarang bahwa di Kota Makassar intinya bahwa terjadi penurunan kualitas pembelajaran. Ya, itu sudah pasti. Karena beda antara pembelajaran tatap muka atau PTM dengan pembelajaran daring atau melalui secara online dan lain sebagainya. Ya, gitu. Nah, tentunya kita tidak mau bahwa ketika menjadikan alasan pandemi COVID-19 ini pembelajaran kita tidak berkualitas. Kita harus memaksimalkan ini. Sudah setahun pas, 1 tahun lebih barangkali. Ulang tahunnya ini. Ini pembelajaran sekolah ditutup sekarang bagaimana? Tapi dalam kondisi ini terjadi penciptaan kreativitas dari guru-guru. Kenapa? Guru-guru rata-rata mulai berkreasi sendiri. Dikasihkan patron bekerja dan mereka berkreasi sendiri. Di Kota Makassar sendiri ada sekitar 460 lebih sekolah SD dan 166 SMP yang di Kota Makassar ini yang melakukan pembelajaran daring melalui tentunya yang dilakukan oleh guru-guru. Nah, tentunya hal tersebut diwajibkan kita dan sudah ada surat edaran wali kota mengatakan bahwa pembelajaran daring itu sampai tanggal 1 April 2021. Jadi orang bilang, bisa dibuka ini Pak Kadis. 1 April belum tentu. Kalau nanti COVID ini masih kenceng-kencengnya, belum melandai, maka pembelajaran daring ini akan dilanjutkan kembali. Nah, artinya pembelajaran melalui daring. Nah, sekarang sudah ada kebosanan-kebosanan di rumah. Betul. Ada KDRT, bagaimana caranya ini hadapi Pak Kadis, selalu begitu. Jadi saya sampaikan mereka bahwa begini. Ini satu hal yang harus kita lakukan. Oke. Pendidikan itu penting. Maha penting. Pembangunan ekonomi, perbaikan ekonomi rumah tangga dan baik itu kelompok maupun perseorangan itu adalah maha penting juga. Tapi ketika disandingkan dengan kesehatan, maka kita utamakan kesehatan dulu. Kesehatan. Iya, jadi semua penting. Jadi kalau orang tanya, yang mana penting Pak Kadis? Semua penting. Tapi ketika disandingkan semua, kita harus mengutamakan dulu kesehatan. Kesehatan ini yang harus utama, yang tidak boleh kita nafikan. Oleh sebab itu kalau ini makanya saya bilang ketika ini ya kita harus melakukan pembelajaran melalui daring semua. Ini kita lakukan sekarang gitu. Jadi sampai kapan ini Pak Kadis daring? Surat edaran wali kota sampai 1 April. 1 April. Ya. Itu sudah fix. Belum, tapi melihat kondisi ke depannya lagi. Tapi kalau saya lihat kondisinya masih begini-begini ini bahaya ini. Kayaknya akan diperpanjang lagi daring.
Nah, bahaya. Tapi saya tidak mau berpolemik di situ. Sekarang yang penting sekarang yang dalam diri kita bagaimana konsep pembelajaran daring ini bisa meningkatkan kualitas anak didik kita. Apakah berkualitas itu Pak Kades kalau misalkan hanya melalui online yang ternyata ya notabene itu tidak dalam pengawasan, ya memang dalam pengawasan si guru, tapi itu jarak jauh. Nah, ini apakah bisa menjadikan mutu pendidikan ini semakin maju atau makan semakin down gitu, Pak? Iya, betul. Jadi, menurut penelitian dan pemantauan kami juga, ya, pembelajaran daring ini kalau mau lihat kualitasnya, efektifnya memang tidak terlalu efektif. Tapi inilah yang terbaik dari beberapa pilihan-pilihan kita. Nggak ada lagi yang lain selain daring. Tidak bisa lagi. Bagaimana sih? Saya selalu bertanya, apakah guru-guru bisa memantau mereka anak-anak kita belajar? Ada anak belajar sambil main game. Karena dia pakai laptopnya di atas, ada gamenya di sini. Karena dia tidak bisa awasi. Orang tua tidak mengawasi lagi. Karena apa? Orang tua yang bekerja bagaimana? Nah, makanya sampaikan kemarin kepada semua kepala sekolah guru-guru, saya mewajibkan bahwa lakukan komunikasi secara intens seminggu sekali terhadap orang tua murid. Karena orang tua murid mempunyai permasalahan yang berbeda, Bos. Iya, betul. Ada yang kerja suami istri kerja. Bagaimana itu anaknya sendiri tidak tahu Nah, caranya bagaimana? Ya, tentunya ada bagian kasih waktu pulang kerja, tapi baru anak itu diberikan informasi tentang belajarnya. Biasanya sore atau malam hari. Sore malam hari misalnya. Tapi tentunya itu adalah dalam konteks soal-soal. Jadi sekarang modelnya pakai kami kemarin kan tahun 2020 tidak ada standar pembelajaran kita. Dia bilang pakai apa? Rata-rata guru ada pakai LKS, lembar kerja siswa, ada pakai modul. Tahun ini saya sudah patenkan bahwa untuk Kota Makassar supaya ada standar kita, semua harus memakai modul. Modul begitu. Modul pembelajaran melalui online juga, modul online. Ada modul online, ada dan buku. Nah, sebenarnya kan lebih bagus pada buku. Karena anak-anak itu kadang-kadang walaupun selesai modulnya dia bisa baca-baca. Kalau online hilang nih. Apalagi ini Pak Kades ini banyak saya lihat ya langsung kalau misalnya ada pembelajaran online, online itu terkadang orang tuanya yang cepat emosi, yang cepat dia patundrum ya. KDRT. Banyak keluhan orang tua ketika dia mengajarkan anaknya, dia bilang biasa begini Pak Kades, orang tuanya. Dede, ini saja yang belajar, bukan ini anak yang belajar. Betul itu. Betul sekali. Jadi orang tua yang stres. Yang gila itu orang tua. Dia bilang, "Pak, enggak mampu Pak Kades, kodong, tolong saya ini." Kasih ketemu anak tetamu sudah tidak bisa, berbahaya. Iya, betul. Bagaimana caranya harus dibangun komunikasi dengan orang tua. Kota Makassar ini karakteristik setiap kecamatan, setiap sekolah berbeda. 400 lebih sekolah SD ini, kalau yang ujung utara kualitas pembelajaran berbeda dengan di daerah kecamatan Ujung Pandang. Ujung Pandang orangnya menengah ke atas, punya laptop. Kalau pakai laptop bisa Google Class. Tapi kalau di ujung tanah orangnya yang mohon maaf kita tambah menafikan tentang derajat masalah keuangan kan pasti kan setengah mati, handphone aja belum tentu. Saya datang ke sekolah-sekolah di daerah ujung tanah dan Tamalate pinggiran sana itu ada orang yang tidak punya handphone anaknya. Jadi bagaimana caranya? Orang tuanya. Bagaimana caranya? Yang tidak punya handphone harus pakai modul. Modul itu diperbanyak oleh sekolah masing-masing. Tidak boleh diperjualbelikan. Kan sekarang banyak perusahaan percetakan yang datang ke sekolah untuk menjual-jual itu Jadi saya dengar laporan ada orang tua membeli itu modul membeli LKS. Saya katakan tidak boleh, itu melanggar aturan. Itu dipakai dana BOS untuk bagaimana modul itu sampai ke anak didik kita dengan itu. Jadi mereka modul itu ada soal-soal juga. Soal-soal itu dikumpul, soal-soal itu dikumpul. Sekarang kita bertanya lagi. Itu soal-soal siapa yang kerja, anaknya betulkah atau apakah? Saya bilang, di sinilah dibangun komunikasi dengan orang tua. Karena orang tua kan tidak tega lihat anaknya sebenarnya menangis tuh, bagaimana apalagi anak-anak yang kelas 1 SD, 2, kelas 3. Itu kan masih perlu bimbingan yang betul-betul ditemani oleh orang tuanya. Betul. Sekarang kewenangan tanggung jawab kualitas pendidikan itu ada di orang tua 70%. Karena di rumah 30% itu di sekolah, maksudnya orang guru-guru. Caranya bagaimana anak sekolah? Sekarang anak kelas 1 ada yang tidak bisa membaca. Nah, disuruh bingung kan? Bagaimana mau virtual orang membaca? Makanya orang tuanya yang banyak mengeluh. Ini saya yang
ini anak siswa yang belajar atau saya yang belajar sebenarnya ini? Karena kelas 1 itu Pak Kadis, itu kan belum tahu, belum tentu dia pintar membaca. Sementara dikasih ini pembelajaran, mana ada dibebas? Pasti orang tuanya yang bacakan, yang kerjakan pun orang tuanya. Kelas 1 itu tidak pernah lihat itu sekolahnya. Anda pernah lihat ruangannya di mana, datang ruang yang berdebu semua. Tapi itu menjadi sebuah permasalahan yang harus kita hadapi bersama. Oleh sebab itu saya menyampaikan masing-masing guru melakukan inovasi. Treatment tersendiri untuk menghadapi ini. Bangun komunikasi dengan orang tua murid. Alhamdulillah di antara guru-guru ini ada yang berpunya inovasi. Sehingga tahun 2021 ini kita buat award. Award jadi atau namanya Education Award. Anugerah guru terbaik. Jadi kalau kepada guru-guru yang melakukan inovasi, ya kita akan berikan penghargaan tahun 2021 award, ini. Jadi ada penghargaan award gitu ya? Kita lakukan itu. Kita kerjasama dengan Dewan Pendidikan Kota Makassar. Oke, ya. Ini juga banyak juga saya. Ya silakan Pak Kadis. Ini banyak juga siswa juga yang mengeluh Pak Kadis tentang ini kan untuk belajar daring atau online itu harus ada data itu Pak Kadis. Ini ternyata banyak juga yang tidak mendapatkan kuota begitu Pak. Itu begini, yang Pak Kadis yang ini. Kami sudah menyampaikan ke Menteri Mendikbud untuk Kementerian Pendidikan untuk kembali memprogram kuota gratis itu dilaksanakan. Ya. Nah, ini kuota itu harus Pak. Karena itu macam-macam kami ini yang anak-anaknya kan barangkali bapak-bapak barangkali aman jadi indah. Tapi bagaimana orang yang di pinggiran-pinggiran orang yang kotanya pas-pasan. Setengah mati ini semua. Sehingga kita berharap program kota ini berkelanjutan. Nah, kemudian yang kalau persoalan-persoalan kemarin diperbaiki. Kan ada kemarin yang tidak dapat kota juga, Pak. Karena salah tong dikasih nomor telepon anaknya sudah mati, tidak bisa masuk, hancur semua. Jadi memang persoalan. Tapi persentasenya agak sedikit, Ji. Tidak terlalu banyak, Ji. Banyak, Pak. Iya. Ya ini Pak Kadis, ini juga banyak yang aduh saya juga keselak ini. Ada juga yang sebenarnya apa yang dibutuhkan sekolah itu supaya bisa dibuka kembali. Adakah aturan-aturan ininya Pak Kadis yang bisa sehingga bisa dimulai? Iya. Pertama, tentunya kita melihat dulu dari epidemiolog dan tim gugus tugas Satgas melihat kondisi COVID ini dari ID dulu, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau kondisi COVID ini bisa dikendalikan, oke. Makanya kemarin saya dari Makassar yang melempar pertama ketika pertemuan Kemenbu, tolong guru-guru termasuk orang yang diprioriti untuk divaksinasi. Kita harus divaksinasi guru-guru, baru kita bisa belajar tatap muka. Yang harus divaksinasi dulu, setelah di swab dulu dan divaksinasi. Nah, kenapa ketika tatap muka ini? Jadi kita harus ada kesiapan. Oleh sebab itu kami membuat juknis, petunjuk teknis untuk melakukan belajar tatap muka. Kota Makassar sudah siap itu, bukunya tebal begini. Nah, di situ ada namanya daftar periksa. Daftar periksa itu adalah daftar yang kami buat untuk diisi oleh sekolah-sekolah tentang kesiapan sarana prasarana yang ada di sekolah. Nah, tentunya nanti kami dari tim akan turun ke sana. Kami dari tim yang akan turun ke sekolah mengecek apakah betul laporannya. Nah, sekarang kan dengan daftar periksa yang banyak dan ini kan kita harus membuat itu. Makanya kami buatkan aplikasi nanti. Aplikasi daftar periksa yang mereka isi di situ yang terintegrasi ke websitenya di Kota Makassar. Nah, itu kita lakukan begitu. Jadi harus ada kesiapan. Jadi pertama ada cuci tangannya, hand sanitizer-nya. Sekarang tanya, bagaimana Pak? Anggaran dari mana? Kita pakai dana BOS. Tapi bagaimana? Dana BOS paling 3 bulan. Makanya kita minta dana parsial kemarin ke DPR untuk ditambahkan ketika pembelajaran tatap muka. Walaupun kemarin baru dalam tahap pengusulan, waktu pertama kita tidak usulkan. Kita masukkan sudah dalam proses pembahasan APBD, sehingga kami minta diparsial nantinya. Jadi nanti ini Pak Kadis untuk siswa-siswa nanti yang ketika aktif itu semuanya akan divaksin begitu? Bukan, atau guru-gurunya. Guru-gurunya Harus divaksin dulu dong. Kalau anak-anak kan bisa divaksin. Tapi ada kira-kira tidak
pemerintah mengusulkan itu untuk semuanya anak-anak seperti dulu waktu kita dulu divaksin apa ya, polio. Tapi kalau vaksin kan ada screening. Iya, enggak boleh kalau anak umur anak di bawah 12 tahun barangkali nggak bisa divaksin dulu. Iya. Kalau saya lihat itu kita tidak aturan demikian kan. Kalau anak-anak kan biasa kekuatan tubuhnya itu bisa melawan. Iya. Cuman orang-orang tua aja. Nah, yang kenapa ya? Nah, makanya ini Pak Kadis, kenapa tidak disekolahkan saja kalau maksudnya tidak kalau anak-anak? Tapi nanti kalau guru-gurunya dan lain sebagainya, anak-anaknya menularkan begini ya. Betul. Ada kejadian. Iya. Kejadian ini terjadi di sebuah di Makassar. Iya. Di Makassar. Begini ceritanya. Ini anak-anak di rumahnya, orang tua anak-anak kecil ya berkumpul bermain di rumahnya mereka. Si A ini, anak ini, dia OTG. Iya. Kemudian bermain dan temannya. Dia tidak terinfeksi kan, tapi dia membawa virus. Dia kena bergabung dengan temannya. Nah, temannya ini yang ini terinfeksi juga. Dia membawa ke rumahnya. Iya. Membawa ke rumah, mereka tidak ada demam, tidak ada apa, tidak ada OTG. Kan tidak di swab apa semua. Masuk ke rumahnya. Di rumahnya ada neneknya di sini umur 70 tahun yang bercengkrama apa semua. Tiba-tiba meninggal neneknya, baru terbuka semua. Dari mana nih Pak? Ini COVID. Ini dari ini. Dari anaknya. Anaknya dari mana? Dari bapaknya yang kena ki. Nah, bapaknya OTG juga. Jadi nanti ditahu setelah itu. Setelah ini iya, ya. Setelah itu. Jadi ini berbahaya. Kapan ini bisa membawa? Dia membawa virus itu semua. Apalagi kalau guru-guru. Guru-guru, jadi guru-guru harus divaksin juga. Intinya ketika belajar mereka, bahwa sekarang kita bertanya, yang penting sekarang bagaimana kesiapan sekolah ketika pembelajaran tatap muka. Jadi jumlahnya misalnya rombel itu jumlahnya 32 orang. Jadi dibagi 2, 50% dari itu dibagi 2. Bagi 2. Jaga jarak. Iya, jaga 18 orang misalnya, 36 orang kalau 32 orang. Iya. 18 orang itu atau 16 orang. Satu kelas mereka belajar. Bagaimana cara belajarnya? Belajarnya tidak lagi sampai sore, siang, semua tidak. Oh, begitu? Iya, kan untuk SD nantinya kita selesai di Juknis itu cuma 1,5 jam. 1,5 jam satu saja hari. sehari. Kemudian tapi tiap SMP, hari Pak Kadis. SMP tidak. SMP itu 2 jam saya sehari. Kenapa? Karena kita tidak mau mereka lama-lama di sana. Iya. Yang kedua, dalam seminggu itu hanya 2 hari mereka belajar. Ini konsep masa transisi, ya. Ketika ada kan 2 kita bikin konsep di Juknis itu. Iya. Masa transisi dan masa kebiasaan baru. Jadi ketika memang sudah zona hijau kita baru kebiasaan baru. Kalau ini kan transisi masih zona kuning. Masih, iya. Transisi. Jadi kita harus belajar di situ, mendekatkan diri itu konsep-konsep itu semua. Nah, kenapa dalam seminggu itu hanya 2 kali pertemuan saja. Nah, kemudian diganti itu artinya masa transisi semua kita. Nah, ini ketika 2 kali pertemuan diganti lagi dengan kelas lain yang belajar. Nah, tentunya ini semua harus izin daripada orang tua dengan secara tertulis bahwa saya bersedia anaknya sekolah. Tapi bagaimana dengan anak sekolah yang orang tuanya yang tidak mau, masih tidak mau bawa anaknya ke sekolah? Iya, bagaimana? Makanya konsepnya kita model hybrid. Artinya ada yang daring, ada yang luring. Artinya ada yang tatap muka langsung, ada tetap daring, tetap online ya. Jadi guru-guru ini punya kerja ekstra. Jadi setelah itu diajar lagi tuh. Tapi itulah saya bilang sama Pak Guru, Ibu Guru semua, inilah perjuangan sumbangsi Anda yang luar biasa bagi disinilah fungsi guru, betul-betul itu guru adalah sebagai pahlawan bangsa. Saya sampaikan berikan spirit pada mereka. 2 kali Pak, ya dia harus begitu. Memang kondisi begitu karena ada kan dibagi-bagi. Iya. Nah, itu sudah di Juknis kami buat lengkap. Cuma kami belum share dulu ke sekolah. Iya. Karena kami nanti bulan Maret awal baru kita share. Ya. Kenapa kalau sekarang saya share itu banyak sekolah-sekolah ketika di-share begitu, oh boleh di sekolah orang ada Juknisnya. Bukan begitu. Makanya kita tidak ada lolosnya. Tapi laporan ke Dinas Pendidikan Kota Makassar sendiri Pak Kadis terkait dengan belum dibukanya sekolah ini, orang tua lebih banyak menginginkan tidak sekolah atau yang menginginkan sekolah tetap dibuka? Mana yang lebih banyak keluhan-keluhan yang selama ini? Kalau mereka mengeluh ketika lagi belajar anaknya, mereka mau sekolah semua. Tapi persoalannya ketika mereka melihat tetangganya
ada bapaknya meninggal gara-gara COVID, dilarang lagi sekolah, jangan ke sekolah lagi. Jadi begitu, Ji. Jadi rata-rata begitu. Nah, saya selalu mengatakan bahwa ibu-ibu kita sabar dulu. Dan saya lihat selama saya ada live dan lain sebagainya, itu selalu mendengarkan mereka lebih senang kalau tidak sekolah dulu. Walaupun ada teriakan-teriakan yang luar biasa di bawah juga. Betul. Kita harus menerima kondisi ini. Gitu. Oke, Pak Kades, ini kita terkait tadi dengan belum dibukanya sekolah. Nah, ini saya mau tanyakan ini Pak Kades tentang asesmen nasional. Nah, kemarin kan Menteri Pendidikan ini sudah menginginkan ingin melaksanakan asesmen nasional di 2021 sendiri. Kemarin sebenarnya sudah dilakukan dekat ini, tapi dipending lagi di bulan Oktober ya? September ya di situ. Bagaimana kesiapan sendiri untuk Dinas Pendidikan Kota Makassar sendiri, Pak Kades? Untuk menghadapi asesmen nasional ini. Iya, inilah kemarin agak membingungkan kita semua di bawah. Ketika ada program didengungkan asesmen nasional, kita nggak tahu itu apakah sebelum pandemi atau tidak. Program asesmen nasional itu adalah program yang luar biasa dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, di mana anak didik kita diberikan pemahaman pembelajaran lebih down to earth, maksudnya dia lebih membumi, bisa beraktivitas dengan lingkungan sekitarnya, bisa mereka ketika belajar itu langsung memberikan contoh bahwa lingkunganku ini. Lebih banyak orang berinteraksi dengan keadaan lingkungan sekitarnya itu. Itu luar biasa. Itu konsep pembelajaran luar negeri tentunya. Namun dalam kondisi sekarang kan tidak bisa dilakukan demikian. Akhirnya kemarin kan kita ujian nasional. Tapi ujian nasional itu ditiadakan kembali, ya. Kenapa? Karena kondisi sekarang akhirnya kita melalui ujian sekolah saja. Jadi masing-masing sekolah diberikan kewenangan untuk mengambil nilai dari mana, ya. Dari pertama angka selama mereka melakukan pembelajaran daring. Yang kedua boleh dilakukan melalui ujian melalui daring juga, ujian sekolah, ya, sekolah yang lakukan. Kewenangan tanggung jawab diberikan kepada kepala sekolah dan guru-guru masing-masing. Nah, bagaimana dengan asesmen nasional? Asesmen nasional itu kan ujian nasional untuk penaikan tingkat dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Itu nanti konsepnya mereka ujian jadi untuk SD itu ujiannya di kelas 5 bukan di kelas 6. Iya. Kalau SMP itu ujiannya di kelas apa ya? 7, 8. Kelas 8. Kelas 8. Sekarang kan SMA kelas 11. Dulu kan kita kelas 2, kelas 8 tuh begitu. Itu dilakukan. SMA kelas 11. Jadi nanti September dilaksanakan ujian asesmen nasional tersebut. Cuman pemerintah harus menyiapkan semua perangkat-perangkatnya ini. Karena apa? Tidak gampang memberikan informasi kepada anak kita ketika melalui daring. Saya katakan bahwa apapun ketika program itu dilaksanakan yang sangat luar biasa baiknya ini harus kita persiapkan dengan baik. Asal jangan rubah-rubah lagi, Pak. Sebentar ada asesmen nasional, asesmen tidak nasional lagi dibikin lagi, pusing kita. Nah, ini mohon maaf saya agak kritis dalam hal itu. Artinya ketika ada program yang dilaksanakan harus direncanakan baik-baik sehingga kami tidak bingung di bawah. Apapun itu sekarang kita terima, cuma diperbaiki konsepnya. Jadi tujuannya asesmen nasional ini sebenarnya adalah untuk mengganti ujian nasional ya, untuk begitu ujian nasional. Tapi kenapa cuma kelas 5 SD kemudian kelas 2, kelas 8 SMP yang melakukan asesmen nasional? Kenapa tidak semuanya, Pak Kades? Tidak, enggak. Jika kan mereka yang mau naik kelas toh, yang mau dari SD ke SMP ke SMA, itu asesmen nasional, maksudnya ujian nasional begitu. Nah, itu. Nah, ini yang perlu disampaikan di sini. Jadi orang kan biasa kalau orang mau naik SMP ujian nasional ke orang. Ujian yang nasional itu seperti begini. Ujian nasional yang kelas 6 pi orang. Ini sekarang tidak kelas 5 orang ujian memang nih. Saya tidak berani mengungkapkan lebih jelas lagi karena apa? Tentunya kan konsep ujuk klinisnya baru kemarin kita pelajari. Jangan sampai ada hal-hal lain yang perlu, mohon maaf. Saya tidak berani menyampaikan kebijakan kalau saya tidak telah baik-baik dulu. Telah baik-baik dulu. Dipelajari dulu baik-baik disampaikan. Seperti apa tujuan dan maksud. Karena pihak pemerintah pusat ini baru kita dalam tataran sosialisasi. Oke. Tapi sebenarnya kalau di asesmen nasional itu kalau tidak dilaksanakan gimana? Nggak tahu juga. Saya kan kalau program sudah ditetapkan harus dilaksanakan. Pasti harus dilaksanakan. Jadi semuanya sekolah melaksanakan asesmen nasional di Kota Makassar. Harus dilaksanakan nantinya. Ketika sudah dicanangkan harus dilaksanakan. Kan sudah dicanangkan kemarin. Sama nggak boleh tidak. Pelaksananya belum. Pelaksanaan itu belum. Tapi nanti kita intinya sosialisasi itu harus dimasifkan.
Kan ada lagi sekolah penggerak lagi, ada program baru pemerintah ini, sekolah penggerak. Iya, sekolah penggerak. Sekolah penggerak yang kemarin dicanangkan oleh Mendikbud, Mas Menteri. Iya. Sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu adalah sekolah yang sifatnya diberikan kepada guru yang untuk berinovasi sendiri dan dia menjadi virus untuk sekolah-sekolah lain. Makassar itu termasuk salah satu kota yang menjadikan percontohan sekolah penggerak. Jadi kami sekarang baru mendaftar, minta guru-guru, kepala sekolah untuk mendaftarkan sekolah-sekolah yang menjadi sekolah penggerak. Kita berharap semua sekolah jadi sekolah penggerak Kota Makassar ini. Nah, sekolah penggerak itu ada program Kemendikbud yang sudah di-launching sama Pak Menteri kemarin beberapa waktu yang lalu, bulan Februari. Yang sekarang ini kita lakukan sosialisasi sekolah penggerak. Nah, itu pasti bingung lagi nih apa nih, tapi sekarang saya tidak mau berasumsi dulu, karena program-program kami intinya kami akan mendukung mereka semua sekolah penggerak itu. Itu kan inovasi dari pusat ya, seperti itu. Tapi bagaimana? Itu bagus itu juga. Cuman harus kita laksanakan dan baik-baik. Kita harus persiapkan segala sesuatunya dengan baik dulu. Oke, gitu. Oke Pak Kadis, kita sudah berbicara banyak ini tentang sekolah yang belum dibuka di tengah pandemi ini, kemudian asesmen nasional harus dilaksanakan untuk tahun ini. Nah, yang ini mungkin Pak Kadis, apa yang perlu mungkin Pak Kadis sampaikan mungkin kepada siswa, kepada orang tua siswa, ataupun kepada masyarakat seluruh Kota Makassar yang saat ini menonton di Orkes ini, obrolan kekinian Sulawesi Selatan, bisa menyampaikan closing statement ataupun ada penyampaian tersendiri dari Pak Kadis. Silakan Pak Kadis. Saya menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini tidak pernah kita sangka dan tentunya menjadi persoalan kita semua. Jadi tentunya kami berharap kita harus tetap semangat. Adik-adik siswa harus belajar tetap fight di rumah, belajar dari rumah, dan tentunya hal ini kita berharap akan cepat selesai berakhir. Amin. Kepada orang tua murid harus menjalin komunikasi bagus dengan para guru. Kepada orang tua murid, Anda harus menjadi guru juga di rumah. Bapak Ibu menjadi orang-orang spesial, orang-orang utama untuk meningkatkan kualitas anak didik kita. Jadi memang enak, pasti Pak Kadis enak ngomong, memang, tapi ini harus kita lakukan. Karena Bapak Ibu tanggung jawab gurunya agak kurang, tapi tanggung jawab orang tua di rumah itu yang paling utama. Dan kepada guru-guru dan semuanya, saya berharap mereka mempunyai inovasi dan melakukan pemahaman dan melakukan komunikasi dengan orang tua murid. Apabila ada orang tua murid atau mahasiswa yang bermasalah, harus dibangun komunikasi. Tidak boleh komunikasi ini tidak terjaga, harus dijaga dengan baik. Dan kepada kepala sekolah, Anda adalah manajer penanggung jawab sekolah dan tentunya harus bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan Anda. Itu. Dan kepada masyarakat Makassar, merdeka, semangat. Oke Pak Kadis, terima kasih banyak sudah hadir di Orkes Obrolan Kekinian Sulawesi Selatan. Dan tadi kita sudah berbicara banyak tentang dunia pendidikan di Kota Makassar di tengah pandemi COVID-19. Semoga saja COVID-19 ini segera berlalu dari Indonesia, bahkan dan juga tentunya di Kota Makassar begitu. Dan akhirnya dunia pendidikan kita, sekolah ini bisa dibuka kembali seperti itu Pak Kadis. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Kadis, sukses untuk Pak Kadis, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bapak Andi Irwan Bangsawan. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Kadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.